bahwa prinsipal mereka keberatan dengan imaterial. Nah, kenapa keberatannya? Cuma mau mengganti dengan kata-kata kerohiman. Loh, kerohiman tuh berapa nilainya? Itu yang saya mau tahu, harus jelas. Jangan kerohiman. Kasih 100.000, 500.000, udah kerohiman. Ini bagaimana bicara di TV? Saya kasih kerohiman, Ustadz Yusuf Mansur dengar ya. Ini saya bicara loh. Ya, saya sebagai saudara kamu, ya. Saya bicara. Kerohiman itu jelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang mediasi lanjutan gugatan kasus investasi patungan usaha yang melibatkan Jab'an Nurkotik Mansur alias Yusuf Mansur dan pengusaha kuliner warung stik Jody Bertusbeno kembali bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang. Pada sidang mediasi kali ini, pihak menggugat yang diwakili kuasa hukum menerima tawaran pengembalian pokok dari para tergugat. Namun dengan tambahan permintaan oleh para penggugat berupa penggantian kerugian material. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salid Al-Walid. Oke, dari Twitter yang diupload oleh Stephanie Huang dalam kurung pink @Stephanie Huang dengan caption emoji ketawa, dia mengupload, dia memposting portal berita dari kabar24.business.com ya. Di sini saya coba bacakan beritanya. Ustadz Yusuf Mansur polisikan orang yang edit video PayTrend miliknya. Nanti saya akan bacakan komentar-komentar lucu dari netizen ya. Di sini saya akan bacakan beritanya. Bisnis.com Solo, Ustadz Yusuf Mansur menjawab serangan netizen mengenai video viral yang memperlihatkan kemarahannya saat membahas PayTrend. Melalui akun Instagramnya, ia mengaku akan melaporkan pihak-pihak yang telah mengedit videonya hingga menjadi viral di media sosial. Ia pun menjelaskan bahwa video yang viral tersebut memiliki durasi selama 1 jam 20 menit yang berisi ceramah motivasi. Oke. Inilah sumber ceramah yang dipotong dari 1 jam 20 menit jadi sekian detik aja, ditambah bumbu-bumbu efek dan ditebelin oleh someone, dikasih tambahan efek double di detik-detik yang dipotong sehingga kesannya beda. Tulisannya di akun @yusufmansur pada Senin 11 April 2022. Yusuf Mansur kemudian menyinggung mengenai status pelaporan ke pihak kepolisian mengenai videonya yang diedit menjadi beberapa menit. Dan percayalah, semua proses pelaporan di kepolisian sedang berlangsung, bahwa semua harus hati-hati. Iya, proses nggak boleh juga ada kezaliman dan bergerak ekosistem. Saya pun akan turut melaporkan balik, nggak segan-segan, nggak takut-takut. Nantinya ia tak akan melakukan upaya mediasi atau berdamai kepada pihak yang telah merugikannya. Ini saya sudah baca juga ya di akun Instagram Yusuf Mansur ya. Nggak ada cerita mediasi apapun, nggak ada cerita nyebut laporan lagi, jalan terus dan pelaporan. Ekosistem Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua, semua ekosistem Daku dan PayTrend dan irisan-irisan kami bergerak dan digerakkan semua. Lanjutnya, diketahui sebelumnya video lama miliknya yang berisi curhatan membutuhkan uang 1 triliun untuk membiayai PayTrend viral di media sosial. Saya butuh duit 1 triliun untuk ngerjain PayTrend. Kalau saya mau, maka saya akan kena masalah. Makanya saya ngamen demi satu nama PayTrend, teriak sembari memukul meja. Ini cuplikan video Yusuf Mansur ya. Saya cuma mau bilang begini, Anda merasa dirugikan saja dari segi moral. Di sini tidak seperti korban ya yang merasa dirugikan oleh Anda itu berupa duit, berupa uang gitu. Di sini Anda dirugikan seperti ini saja, di mana yang memposting video itu Anda juga, yang membuat video itu Anda juga, yang marah-marah di hadapan video itu Anda juga. Kok ini nggak diambil apa namanya ya, ibrahnya di sini ya. Anda diginikan saja oleh netizen, diedit videonya, memang banyak ya di Twitter. Nanti saya tampilkan juga. Jadi beberapa waktu lalu, 3 hari yang lalu itu Yusuf Mansur sempat populer ya di lini masa Twitter, sempat trending. Jadi di situ kemudian netizen banyak yang membuat meme atau video-video lucu tentang tentang video perkataan Yusuf Mansur yang menggebrak meja dengan meminta 1 triliun tersebut gitu. Yang saya maksud di sini adalah yang membuat video tersebut itu kan Anda, yang berbicara di depan kamera itu sendiri kan Anda.
Harusnya siap dong dengan reaksi publik gitu, karena Anda sudah siap untuk ngomong di depan publik gitu. Itu saja Anda tidak terima, memang melaporkan ke polisi perbuatan tidak menyenangkan itu hak Anda. Tapi yang saya maksud di sini, apakah Anda kemudian mengambil perasaan itu dan kemudian menyamakan dengan perasaan korban yang hari ini yang Anda rugikan secara materi gitu. Ada yang 12 juta, 10 juta. Mungkin bagi Anda itu sedikit, tapi bagi mereka itu besar. Kenapa saya paham itu? Saya juga senasib dengan mereka gitu. Maksudnya di sini ekonomi saya sama dengan ekonomi rata-rata para korban ini gitu. Jadi saya paham duit 12 juta, 10 juta itu besar gitu. Dan sekarang mereka harus bersusah payah meminta duitnya itu kembali, meminta haknya itu kembali melalui pengadilan. Harusnya Anda tuh mikir dari situ gitu loh. Dengan mudahnya mereka mentransfer uang ke Anda, namun untuk mengambil kembali haknya itu sulitnya minta ampun gitu. Dan kepada teman-teman di sini, ada banyak komentar nyeleneh yang menurut saya tidak nyambung ya. Mereka tidak bisa membedakan di sini dalam konten saya itu mana yang saya kritik sedekah, mana yang saya kritik investasi. Jadi ketika saya kritik sedekah, itu yang saya kritik adalah konsep sedekah yang disampaikan oleh Yusuf Mansur gitu. Misalkan dia mengatakan kepada orang-orang yang bersedekah di depan panggung yang diajak ke depan itu bahwa akan dikembalikan sekian 10 kali lipat, bahkan dikali-kali secara matematis gitu loh. Padahal dalam hal ini yang saya ketahui dari ustaz-ustaz lain bahwa sedekah itu kita harus ikhlas kepada orang terdekat, keluarga, saudara, dan fadilahnya itu dibalas 10 kebaikan atau 700 kebaikan, bukan kemudian kita bisa memastikan dibalas dengan materi. Memang iya sedekah itu melancarkan rezeki, tapi bukan tidak melulu harus dengan harta dunia gitu. Dan yang kedua yang saya kritik di sini adalah investasinya. Itu baru kita meminta haknya korban ini dikembalikan, bukan yang sedekahnya, teman-teman. Kalau yang sedekahnya kita sekedar mengkritik konsepnya, tapi yang sudah disedekahkan insya Allah sudah diikhlaskan oleh para korban gitu. Yang investasinya yang notabene di sini ada real business, yang di situ ada bukti-bukti mereka investasi, yang itu yang kita minta haknya dikembalikan. Jangan selalu disalahartikan gitu antara sedekah dan investasi, selalu digabung-gabungkan. Gitu loh. Jadi ada perbedaan di sini, teman-teman. Oke, saya akan lanjut ke beberapa komentar netizen dari berita yang saya bacakan tadi ya. Nah, misalkan ini dari @baginda_yornauf. Lah, dia itu yang bikin video, kok ngelaporin orang yang edit video dari mana duitnya gitu. Maksudnya video dari mana duitnya, sambil emoji ketawa. Dia yang ngomong padahal sinting memang melupat Paitrot satu ini maksudnya kalau menurut saya yang bagian dia bilang yang bikin video kan dia sendiri gitu loh. Mau Anda patungan komentarnya. Mau ngandal ke duit untuk minta bantuan polisi ya. Tidak semua polisi bisa disuap loh. Ya masih banyak lah polisi baik di negeri ini gitu. Uang. Coba fokus ke kelola Darul Quran sesuai keahlian, betul. Bilangin suruh sedekahin aja semua hartanya. Lanjut Mayan, kalau menang perkara ada cuannya. Ya walaupun nggak sampai 1 triliun. Kesian polisi jadi banyak kerjaannya gara-gara banyak laporan sana sini. Kenapa ya setiap lihat YM sekarang ingatnya urusannya pasti uang dan uang. Makanya kalau masih baper curhatnya jangan divideoin, katanya Ustadz. Iya betul. Ya kalau memang tidak siap dengan reaksi publik ya jangan ngomong di publik gitu loh. Luweh. Kata Wirda no hard feeling. Kok ngelapor? Sabar Cup, anggap ujian kan, sampean sering bilang gitu waktu ceramah. Mau tertawa tapi lagi puasa, hanya senyum-senyum saja. Saya yakin yang ini bakal cepat diproses. Ya itu komentar-komentar dari netizen, maksudnya kebanyakan malah dianggap lucu-lucuan gitu, karena memang kalau memang tidak mau mendapat reaksi publik ya harusnya berpikir dong sebelum membuat video seperti itu gitu. Saya kemudian kenapa mereaksi itu karena merasa tersinggung gitu. Anda mau berbicara seperti itu kepada umat gitu loh, umat yang sudah mencintai Anda gitu loh. Kenapa mereka sampai invest 10 juta, 12 juta, berapa juta, bahkan yang di batu bara yang saya dengar dari Pak Zaini Mustafa itu sampai miliaran. Bahkan ada dari beberapa mereka yang tidak paham dengan ilmu bisnis investasi ini, tapi mengapa mereka percaya kepada Anda? Karena mereka cinta kepada Anda. Makanya saya jengkel ketika Anda kemudian membuat video seperti itu, gebrak-gebrak meja. Buat apa? Yang Anda lawan ini umat loh. Umat Anda sendiri gitu loh. Kita sesama muslim yang Anda lawan, ngapain Anda bikin video marah-marah seperti itu? Bukannya dikumpulkan untuk mediasi. Anda diundang mediasi tidak datang, mubahalah tidak datang gitu loh. Selesaikanlah masalah ini dengan apa namanya?
dengan niatan memang ingin menyelesaikan masalah, bukan kemudian ingin menghindar gitu, mencari pembenaran diri. Di sini saya akan menampilkan video dari channel YouTube Arah Kebenaran ya. Update kasus sidang patungan usaha, Yusuf Mansur mau ganti kerugian korban. Di sini saya akan tampilkan 2 menit cuplikan video dari Pak Ihwantoni. Ini pengacara untuk kasus Yusuf Mansur yang dituntut oleh korban dari kasus patungan tabung tanah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kami perwakilan dari tim lawyer dari penggugat telah selesai melakukan mediasi keempat dengan agenda penyampaian bahwa kami menerima tawaran pokok dari para tergugat, namun ada juga penambahan dari para penggugat, yaitu dari yang tadi awalnya nilai gugatan imaterial sebesar 500 juta rupiah, itu kami berikan keringanan, yaitu setengahnya atau dengan nilai maksimal 300 juta rupiah. Jadi total untuk kerugian baik pokok maupun imaterial itu kurang lebih sekitar 500 juta rupiah, 550 juta rupiah. Dan mungkin untuk selanjutnya dapat diteruskan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Ihwantoni Law Office, saya dengan Muhammad Aldi Wahyudiono, sebelah kiri saya dengan Pak Ihwantoni, dan sebelah kiri beliau ada Pak Ames. Silakan Pak Iwan. Jadi saya hanya menambahkan sedikit ya. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan kita Mas Aldi, yang pada prinsipnya kita menunggu jawaban atau tanggapan dari pihak Saudara Haji Yusuf Mansur dan Saudara Jody Broto Suseno untuk ya bisa merealisasikan apa yang jadi permintaan kami yang menurut tim kami maupun klien kami ini wajar. Jadi kami tadi sama hakim mediator sudah memberi batas waktu supaya minggu depan itu sudah ada keputusan. Bila tidak ada keputusan, otomatis kasus ini akan berlanjut ke sidang pokok perkara. Gitu. Dan di sini juga saya mengingatkan kepada Bapak Haji Saudara Yusuf Mansur maupun Bapak Jody Broto Suseno supaya segeralah untuk bisa menyelesaikan kerugian klien kami, ya, hak-hak yang klien kami yang dilanggar supaya direalisasikan segera, ya kan gitu. Jangan sampai di sini momen mediasi ini tidak dimanfaatkan sedemikian rupa, karena kami sudah memberikan penawaran yang sangat wajar. Nah, kalau misalkan nanti sampai masuk ke pokok perkara, ya itu prosesnya bisa panjang, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai kasasi. Jangan sampai klien kami ini bisa mendapatkan kerugian yang double malah ya, yang berlarut-larut. Ayolah, kalau bisa ini diselesaikan, ya kan, mumpung masih ada batas waktu kita untuk bermediasi, ya kan, berislah, ya, supaya proses ini selesai, ya kan, ya, karena mengingat mati itu sewaktu-waktu, maka falyatahalahu minhu yauma, maka ya minta kehalalan hari ini saat proses mediasi, jangan sampai nanti berlarut-larut karena umur kita tidak tahu sampai kapan. Itu aja sih statement dari saya. Ya, itu pesan dari Pak Ihwantoni dan teman-teman advokat ya, dan saya doakan semoga beliau tetap istiqomah memperjuangkan hak-hak dari para korban agar segera dikembalikan oleh pihak Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno dalam hal ini dalam kasus patungan tabung tanah ya. Dan kalau pihak Yusuf Mansur ataupun pihak Jody Broto Suseno mendengarkan video ini, menurut saya untuk uang 500 juta bagi mereka itu sepertinya kecil gitu. Apalagi 2 orang sini ya, Jody Broto Suseno dan Yusuf Mansur, sama-sama orang yang berduit gitu. Jody Broto Suseno itu pemilik warung Stick and Shake gitu, bekerja sama dengan Yusuf Mansur hari ini gitu di warung Stick and Shake itu ya. Jadi saya pikir segeralah selesaikan apa yang menjadi hak-hak orang tersebut. Jangan dibuat sulit gitu. Orang untuk mengambil haknya itu jangan dibuat sulit lagi gitu. Saya rasa di sini sudah jelas ya. Ditunggu sama Pak Ihwantoni dan kawan-kawan. Mohon respon positifnya gitu kepada pihak Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno. Jika Anda memang masih menganggap umat ini itu adalah saudara-saudara Anda gitu. Dimana ketika di awal-awal Anda bermanis-manis, di akad awal Anda bermanis-manis, namun setelah
itu berjalan kemudian tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan selama ini gitu. Dari banyak narasumber yang saya wawancarai, semuanya seperti itu kebanyakan, bahwa setelah mereka transfer duitnya tidak ada informasi apa-apa yang mereka dapat gitu. Mau dikatakan amanah seperti apa jika seperti itu gitu? Mau dikatakan amanah seperti apa jika informasi saja mereka tidak dapat gitu? Saya masih ingat betul apa yang dikatakan oleh Pak Mukrobin dan istrinya gitu. Setelah duit mereka transfer senilai 10 juta kalau nggak salah, itu hasil dari dia jual motor dan tambahan uang 3 juta di hari itu ya, di tahun 2012, di mana itu masih sangat bernilai. Hari ini saja 10 juta itu masih bernilai, apalagi tahun 2012, 10 tahun yang lalu. Waktu itu Pak Mukrobin dan istrinya berkata bahwa setelah duit itu dia transferin tidak ada kabar, sampai kemudian kita wawancarai tahun kemarin 2021 ya. Bagaimana ceritanya kita mau bicara amanah dan tidak amanah di sini? Kalau dari segi informasi saja Anda tidak berikan gitu. Setelah uang Anda terima. Jangan mengatakan nominal di sini ya, tidak. Jangan kita mengatakan nominal. Mungkin ada netizen mengatakan 10 juta kecil, jangan. Tidak boleh seperti itu, tidak bisa seperti itu. Karena sudut pandang nominal dalam sudut pandang kita pasti beda dengan orang lain. Mungkin bagi kita kecil, bagi kita sedikit, bagi kita biasa, tapi bagi orang lain sangat besar, teman-teman. Jangan pernah menilai sesuatu itu dari nominal gitu. Ada yang memang menyumbang, menginvestasikan uangnya 10 juta itu karena cuma itu satu-satunya uang yang dia punya, dengan harapan dan keyakinan yang besar, karena yang memberi motivasinya adalah seorang figur yang dia cintai gitu. Namun pada kenyataannya berakhir dengan kecewaan, seolah-olah menelan kepahitan gitu. Oke ya, cukup sekian dari saya, dan saya harap sekali lagi kepada pihak Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno, jika melihat video ini ditanggapi positif dan dikembalikan saja hak-hak dari para korban itu. Selesai kok, sesimpel itu, dan jangan dibuat susah untuk sekedar mereka mengambil haknya yang sebenarnya menurut Anda tidak seberapa itu gitu. Cukup sekian dari saya, Syarat Al-Walid, see you on the next videos.